selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu Mandrama Boru Purba MPM 5021049 dari kelas 5B PGSD. Dosen pengampu Bapak Andri Valen MPD. Video pembelajaran kali ini yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam dan upaya pelestarian sumber daya alam kelas 4, tema 3, tema 3. Muatan IPS, kompetisi dasar atau KD, 3.1 dan 4.1. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam di muka bumi memiliki arti yang paling sangat penting bagi makhluk hidup. Jadinya sumber daya alam dapat memberikan manfaat bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan manusia secara langsung dan tidak langsung. Contoh pemanfaatan langsung yaitu buah-buahan. Kita bisa mengkonsumsi buah-buahan tersebut. Untuk pemanfaatan yang tidak langsung yaitu kapas. Kapas yang digunakan untuk membuat pakaian atau yang lain-lainnya. Manfaat sumber daya alam, di sini ada 7. Ibu akan menjelaskan manfaat sumber daya alam berdasarkan bidang masing-masing. Yang pertama yaitu hasil pertanian, yang kedua hasil perkebunan, yang ketiga hasil hutan, yang keempat hasil peternakan, yang kelima hasil laut dan perikanan, yang keenam hasil tambang, dan yang terakhir yaitu sumber daya alam abiotik. Yang pertama yaitu contoh hasil pertanian atau pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia, yaitu kacang. Kacang untuk makanan ringan, buah-buahan bermanfaat sebagai sumber vitamin, sumber bahan sandang, misalnya kapas, dan sumber bahan pangan, misalnya padi, jagung, sayuran. Yang kedua, pemanfaatan sumber alam hasil perkebunan. Karet untuk bahan baku pembuatan ban, seperti ban motor, ban sepeda, ban mobil, dan yang kedua yaitu kopi, coklat, dan teh untuk bahan minuman, cengkeh sebagai bahan pembuatan obat, dan rosella untuk pembuatan karung goni. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam hasil hutan. Yang pertama yaitu madu sebagai obat dan pemanis makanan. Yang kedua, rotan untuk membuat mebel. Dan yang ketiga, kayu sebagai bahan baku pembuatan rumah dan juga bisa untuk pembuatan mebel. Keempat, pemanfaatan sumber daya alam hasil peternakan. Yang pertama, sumber bahan industri, misalnya kulit hewan untuk pembuatan tas, kulit sapi, kulit kambing, dan yang kedua, sumber gizi, misalnya daging ayam, sapi, dan kambing. Yang ketiga, sumber bahan sandang, misalnya bulu hewan untuk bahan pembuatan sweater atau untuk bahan pakaian. Yang terakhir, kulit dan tulang hewan dapat digunakan sebagai hiasan. 5, yaitu pemanfaatan sumber daya alam, contohnya hasil laut dan perikanan. Terumbu karang sebagai tempat reaksi bawah laut, ikan dikonsumsi sebagai sumber protein, rumput laut untuk bahan baku makanan dan obat, mutiara untuk perhiasan, dan garam untuk bumbu masakan. Pemanfaatan sumber daya alam dari hasil tambang, yaitu yang pertama grafit untuk membuat pensil, kedua belerang untuk campuran obat, yang ketiga gas alam untuk bahan bakar kompor gas, yang keempat minyak bumi dapat diolah menjadi aftur, bensol, bensin bahan bakar, dan yang terakhir emas dan perak untuk perhiasan. Apa itu sumber daya alam abiotik? Sumber daya alam abiotik adalah sumber daya alam non-hayati atau yang tidak hidup. Karena ada abiotik dan biotik, biotik sumber daya alam yang hidup. Sumber daya alam abiotik. Yang pertama yaitu tanah, dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, mendirikan bangunan. Yang kedua yaitu air, dimanfaatkan untuk minum, mandi, menyuci, dan masak. Udara, untuk bernapas dan membantu proses fotosintesis. Sinar matahari sebagai sumber tenaga dalam bantu proses fotosintesis. Adapun upaya pelestarian sumber daya alam. Manusia adalah komponen biotik lingkungan yang aktif. Hal ini dikarenakan manusia secara aktif mengelola sumber daya alam. Ini dapat menimbulkan bermacam-macam gejala di lingkungan sekitar. Itulah diperlukan adanya upaya pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup adalah serangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap dampak negatif yang ditimbulkan akibat aktivitas manusia. Upaya pelestarian dilakukan agar sumber daya pada lingkungan hidup dapat bertahan selama mungkin
dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, mulai dari hal kecil hingga yang besar. Berikut cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungannya. Yang pertama, kita melakukan reboisasi hutan yang gundul. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk kompas. Yang terakhir, memilah sampah organik dan anorganik sebelum mendaur ulang. Ciri-ciri tindakan yang tidak mencintai lingkungan. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan secara berlebihan. Yang kedua, manfaatkan sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Yang ketiga, tidak menjaga kebersihan lingkungan. Contoh tindakan yang tidak menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, yaitu berburu hewan langka. Yang kedua, penggundulan hutan. Yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Nah, jadi adik-adik, kita harus memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Itulah adik-adik video pembelajaran tentang pemanfaatan sumber daya alam dan upaya pelestarian sumber daya alam. Semoga bermanfaat.